Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Lumba. Kali ini kita masih di dalam perjalanan menuju kampung. Kita belum sampai tadi sehingga isi bensin. Memang jaraknya ini sekitar 50 km ya dari rumah ke kota. Kita baru belok, masih ada sekitar 20 kiloan kita sampai. Nah, santai-santai saja. Saya baru menonton satu video dari channel Bus Buat Pleret. Ada seorang yang memberikan kesaksian yang sangat mengejutkan buat kita. Dan ini adalah merupakan kesaksian yang kesekian kalinya oleh orang tersebut dari Cirebon. Dan apa yang disampaikan di dalam video ini, saya kira siapapun yang menontonnya akan terkaget-kaget dan bingung ya, karena ada orang yang merasa sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, so paling alim, paling beriman, tetapi ternyata kelakuannya di luar dugaan kita. Dan siapapun yang melihat ini, anggap saja sebagai salah satu bentuk edukasi buat kita semua, bahwa yang namanya penampilan, yang namanya penampilan itu tidak menjamin seseorang kemudian justru bisa dianggap sebagai orang yang beriman. Salah satu contoh sebenarnya yang paling gampang untuk kita lihat adalah dari sisi adab dan perilaku orang. Lagi kalau misalnya mau disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu yang paling dekat adalah adabnya. Itu yang harus kita lihat. Kalau ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tidak berakhlak, kemudian perilakunya sangat bajingan, maka tentu siapapun yang mendengarnya tidak akan percaya bahwa mereka adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu belum kita bicara berdasarkan kajian ilmiah ya dari Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Nah, seperti apa kesaksian tersebut? Di mana seorang oknum habaib yang katanya karena sering melakukan ini terhadap murid santrinya, terhadap istri santrinya, maka santrinya itu disuruh untuk cerai. Ini kan luar biasa ya, sangat miris kita mendengarnya. Coba kita lihat seperti apa videonya. Ini ada kedatangan saudara dari Indramayu, bisa kenalkan diri, Kang? Saya Abdul Rafiq. Saya di Indramayu, daerah di Jawa Barat. Keturunan dari Bani Satuan. Bani Ada Satuan. itu kan Syria. dari Sultan Kesatuan Kelima. Iya, Batam. Itu turunnya kan nanti ke Syria. Anak cucu yang di daerah situ di Indramayu itu daerah Sukadana, itu daerah Sukadana, daerah Bengkulu, banyak. Jadi sejak dulu itu turun-turun memang ya ada kelas dengan Mbak Alawi ya. Nah, kalau Polres itu memang kasusnya dari zamannya cerita dari buyut saya. Buyut saya yang memang pernah saya ngomong juga nih di di channel itu. Jadi mau coba ya. Kalau Polresnya buyut saya itu dia bahkan menyuruh menceraikan anaknya karena mantunya itu sering main sama Habib itu. Karena hanya sering main saja dia suruh menceraikan. Jadi alasannya saat itu sih nggak cerita kita cerita alasannya gimana, walaupun sebenarnya mungkin dia tahu kan, cuma dia ngomongnya ya karena bahwa rombongan Habib itu putih bajunya saja, kamu jangan main sama rombongan mereka. Jadi seperti itu. Rasanya putih, cuma putih bajunya saja. Karena memang mereka kan banyak kan seragamnya pakai baju putih, kemana-mana baju putih. Kalau orang kita kan biasa pakai baju apa. Jadi karena jubah yang dipakai, namanya dipakai itu karena pada kagum pada
mungkin kebutuhannya udah beda. Ya udah mungkin gitu aja ya. Oke, saya kira jelas ya bahwa kelakuan sang oknum tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak tadi dalam video itu tentu siapapun yang menontonnya akan merasa miris dan semakin menambah keyakinan kita semua bahwa memang mereka ini sesungguhnya bukanlah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi modalnya itu hanya jubah, dan sekali lagi penegasannya bahwa penampilan itu tidak menjamin seseorang bahwa orang itu beradab, orang itu beriman, dan orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, salah satu contohnya ini yang paling ngaku, paling beriman, paling cucu Nabi. Ya ternyata kelakuannya kalau kita lihat, nah, silakan sahabat-sahabat mengambil kesimpulan sendiri. Karena bagaimanapun juga kita punya perspektif yang kira-kira beda melihat persoalan ini. Boleh jadi ada lagi yang memframing bahwa ini hanya akalan-akalan pembenci suriat Rasulullah. Kan banyak juga yang kadang-kadang memframing begitu, yang membenarkan kelakuan-kelakuan oknum seperti ini hanya karena cinta buta terhadap kelam Balawi. Itu karena memang sudah ratusan tahun didoktrin otaknya, mulai dari neneknya sampai dirinya, akhirnya sudah tidak mampu lagi melihat yang namanya kebenaran. Tetapi bagi kita yang waras ini, yang memiliki dasar pengetahuan yang kuat soal agama, tentu kita berpikir lain atau mengambil perspektif lain sesuai dengan apa yang kita tahu dan sebagaimana leluhur kita mengajarkan kita tentang agama yang baik dan benar. Saya kira demikian ya. Sekali lagi ini diambil hikmahnya. Jangan dianggap bahwa kita ini membenci suriat Rasulullah, karena sekali lagi kelam Balawi terputus nasabnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukanlah cucu Nabi. Itu hanya klaim sepihak oleh mereka, karena terbukti berdasarkan kitab atau hasil penelitian yang dilakukan oleh Kiai Manuddin Usman Al-Bantani plus tidak beraninya mereka melakukan tes DNA. Itu adalah salah satu bukti konkret bahwa sesungguhnya mereka bukanlah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dengan kejadian yang seperti ini yang sangat bejat menurut pikiran orang yang waras. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.